Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam membaca Tuhfatul Mubtadi bi syarhi Manzumatil Baiquni dalam ilmu mustalah al-hadis, dalam ilmu mustalah al-hadis atau dalam dikenal juga dalam ilmu al-hadis, yang ditulis oleh Syekh bin Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizahullah taala. Di pertemuan sebelumnya hingga hari ini telah kita selesai dalam membahas apa itu hadis sahih beserta ketentuannya, yang contoh-contohnya, pembagiannya, hadis sahih lidatihi dan hadis sahih lighairihi, dan juga telah kita ambil bagian hadis kedua yaitu hadis hasan, yang telah kita baca hadis hasan lidatihi. Selanjutnya kita lanjutkan dalam membahas pembagian hadis hasan yang kedua yaitu hadis hasan lighairihi. Baik, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الشارح الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد الرازحي حفظه الله في كتابه التحفة المبتدئ بشرح منظومة البيقوني منظومة البيقوني. قال حفظه الله: الثاني الحسن لغيره، وهو ما جاء مضعفا بضعف ينجبر إذا اعتدد بما يصلح للعقل. فقول Baik, selanjutnya kata beliau hafizahullah, as-tsani yang kedua yaitu pembagian hadis hasan yang kedua setelah membahas hadis hasan lidatihi. Sekarang yang kedua adalah al-hasan li ghairihi, yaitu hadis hasan karena selainnya. Apa itu? Kata beliau adalah wa huwa ma ja'a mudha'afan bi dha'fin yunjabar, dan dia adalah apa yang datang dengan sanad yang dhaif tapi bidhafin yunjabar, tapi dengan kelemahan yang bisa dipulihkan atau bisa diperbaiki kelemahannya. Ida tabuda bima yasluhu lil abud, apabila dia dikuatkan dengan apa yang atau dengan hadis yang cocok untuk menguatkan. Berarti dari sini dipahami juga bahwasanya ada yang la yasluh lil adud, dipahami bahwa nanti jadi dipahami bahwasanya tidak semua hadis bisa dipakai untuk menguatkan. Tidak semua bisa dipakai untuk menguatkan. Nanti akan datang penjelasan lebih rincinya. Jadi hadis hasan li ghairihi yaitu adalah datangnya sebuah hadis dengan sanad yang dhaif tapi dengan kelemahan yang bisa diperbaiki apabila ia dikuatkan dengan apa yang bisa atau yang cocok untuk menguatkan. Lanjut. فقولنا ما جاء مضاعفا أي ورد مضاعفا، وهذا يشمل الضعف الخفيف والضعف الشديد، فأخرجنا الضعف الشديد بقولنا بضعف منجبر أي بضعف خفيف، والضعف المنجبر ينقسم إلى قسمين. الأول من حيث الطعن
في ضبط الراوي كسيء الحفظ والمجهول ولين الحديث ونحو ذلك. الثاني من حيث السقط في السند كالمرسل والمنقطع إذا كان في الطبقات العالية ونحوه. وبقولنا ضعف منجبر يخرج الخطأ. Cukup. Baik, selanjutnya beliau hafizahullah mulai menjelaskan apa yang beliau sebutkan di atas dari definisi Hasan li ghairihi. Beliau menyebutkan fa qauluna, maka ucapan kita, maja'am dha'afan, apa yang datang dengan sanad yang dhaif, yang lemah, yaitu warada mudha'afan, dia datang dalam keadaan lemah, dhaif. Dan ini mencakup ad-dhaif, ad-dhafu al-khafif, mencakup kelemahan yang ringan, dan juga masuk ke dalamnya kelemahan yang berat. Jadi dari sini juga dipahami bahwa kelemahan itu terbagi dua, ada yang khafif, ada yang syadid. Ada yang khafif, ada yang syadid. Kemudian kata beliau, maka yang dha'fu syadid ini, yang kelemahannya berat ini, dikeluarkan atau tidak termasuk dalam pembahasan ini dengan ucapan kita bidha'fin munjabar, dengan kelemahan yang bisa dipulihkan atau bisa diperbaiki. Setelah kita ketahui bahwasanya kelemahan di sini terbagi menjadi dua, al-khafif dan asyadid, al-khafif dan asyadid, maka beliau menyebutkan yang diinginkan dalam sini, ini secara kesimpulannya ya, yang diinginkan di sini adalah ad-dhaf yang khafif, bukan asyadid. Secara umum diketahui bahwa dia terbagi dua, tapi yang diinginkan di sini adalah ad-dhaf al-khafif, yaitu bidha'fin khafifin, yaitu dengan kelemahan yang ringan. Wad-dha'ful munjabar, dan kelemahan yang bisa dipulihkan atau bisa diperbaiki, atau bisa juga disebut kelemahan yang ringan, dha'f khafif, terbagi menjadi dua. Apa itu? Yang pertama adalah kelemahan khafif ditinjau dari sisi at-ta'an fi dhabti rawi, celaan yang ada pada dhabatnya si rawi ini. Kemarin sudah dipahami apa itu dhabat, terbagi dua, dhabtus sadr dan dhabtu al-kitabah, apa yang ada dari hafalannya dan tulisannya. Apa contohnya? Kasayyi'il hifdz wal majhul, sebagaimana seperti sayyi'ul hifdz. Ketika dikatakan seorang rawi bahwasanya dia adalah sayyi'ul hifdz, maka itu merupakan bentuk ta'an padanya, merupakan bentuk celaan padanya. Itu merupakan bentuk celaan padanya. Wal majhul, sama, ini bentuk ta'an juga pada dhabat seorang rawi. Walayyinul hadis, ini juga sama, bentuk celaan atau bentuk ta'an terhadap rawi. Layyinul hadis, lemah hadisnya. Dan semisal dari itu, semisal dari sayyul hifdz, majhul, dan layyinul hadis, itu termasuk dalam celaan terhadap dhabatnya rawi, dan dia termasuk dalam bagian dhaif al-khafif, yang ringan. Pembagian yang kedua dari ad-dhaful munjabar atau dha'f al-khafif ditinjau dari sisi, kalau yang tadi dari celaan terhadap dhabat rawinya, kalau ini ditinjau dari sisi as-saqat fi sanad, adanya hilang atau jatuh perawi dalam sanadnya. Contoh kal mursal, istilah-istilah ini nanti akan datang insyaallah dijelaskan satu persatu. Seperti mursal contohnya tabi'in langsung mengatakan
atau langsung meriwayatkan dari Nabi. Berarti yang sakot di sini adalah sahabat. Berarti yang sakot di sini adalah sahabat. Wal munqati, dan munqati ini umum bisa dia intinya terputus atau hilangnya sanad di awal, di tengah, atau di akhir. Nanti akan ada penjelasannya. Idza kana fi tabaqatil aliyah wa nahwi. Munqati apabila dia terjatuh dalam sanad pada tabaqat yang lebih tinggi. Ini dia pembagian dhaif munjabar atau dhaif khafif. Lanjut. قال حفظه الله وبقولنا ضعف منجبر يخرج الخطأ أيضا سواء من المقبول أو الضعيف فإنه لا يعضد ولا يعذر لأنه خطأ. Nah ini dia. Ini penting juga. Dan kata beliau hafizahullah, dan dengan ucapan kami dha'fun munjabar, kelemahan yang bisa dipulihkan, atau dha'fun khafif, keluar darinya al-khata' aidha, yang salah juga. Sama saja baik itu dia dari makbul atau dari dhaif. Sama saja dia itu dari perawi yang makbul, diterima, atau dhaif, atau yang lemah. Fa innahu la ya'dil wa la yu'dad li'annahu khata'. Maka sesungguhnya dia itu tidak bisa menguatkan dan tidak bisa dikuatkan. Maka dia tidak bisa menguatkan dan tidak bisa dikuatkan karena li'annahu khata', karena dia salah. Jadi ada nanti disebutkan bahwasanya ada seorang rawi yang dia khata'. Maka ini tidak masuk dalam pembahasan dha'f munjabar. Berarti bisa kita katakan dia masuk dalam dha'f yang syadid. Ahsantum. Maka dia masuk dalam pembahasan dha'f yang syadid. Jadi kalau dha'f yang syadid, dia la ya'did wala yu'dad. Dia tidak bisa menguatkan dan tidak bisa dikuatkan. Selesai. Karena khata', karena salah. Bagaimana mungkin kesalahan itu bisa dikuatkan? Tidak mungkin. Tidak bisa. Baik. ثم قال رحمه الله وقولنا إذا اعتدد أي جاء ما يعضده أي يقويه فيقال عضدته أخذت عبده وقوته وقويته ويستعار العبد للمعين كاليد قال تعالى وما كنت متخذ المضلين عضدا. Kemudian selanjutnya kata beliau hafizahullah, ila tadhuda, apabila ia dikuatkan apa maksudnya? Ai ja'ama ya'diduhu. Maksudnya adalah datang apa yang, atau hadis yang menguatkannya. Nah, inilah dikatakan dia hasan li ghairihi, karena ada hadis yang lain yang datang untuk menguatkan dia, maka naiklah derajatnya menjadi hasan karena selainnya. Apa itu? Ai yuqawwihi, yaitu menguatkannya. Ya'diduhu maksudnya adalah yuqawwihi, menguatkannya. Fayuqal, maka dikatakan, ini dari sisi lughah, dari sisi bahasa. Adottuhu, ketika ada yang mengatakan adottuhu, apa artinya? Akhadtu adudah, maka saya mengambil adudnya. Wa qawwaituhu, dan saya menguatkannya. Adud kalau dalam kamus, apa artinya? Lengan. Ini dari sini. Lengan atas disebutkan sebagai lengan atas. Secara bahasa ini ya, ini secara bahasa.
Wa yusta'arul adud lil muayyan. Lafaz al-adud ini dipinjam, yusta'ar atau digunakan untuk sesuatu yang muayyan. Contohnya kaliyat, sebagaimana kata yad. Yad ini kan kata yang umum. Contoh misalkan begini. Seseorang mengatakan, coba berikan tanganmu. Apa yang langsung tergambar atau apa yang langsung kita lakukan? Kasih begini kan? Padahal ini adalah dalam bahasa Arab kaf. Kalau bahasa Indonesia telapak tangan. Semua ini adalah tangan. Tapi itu katanya penggunaannya lil muayyan, datang dalam, padahal yang diinginkan adalah telapak tangannya. Yang diinginkan cuma kafnya, telapak tangannya. Tapi penggunaannya datang secara umum. Ini dari sisi bahasa saja. Kemudian kata firman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kuntu muttakhidal mudillina abuda," dan tidaklah mungkin saya mengambil atau menjadikan orang-orang yang sesat itu sebagai abuda, sebagai penolong. Ini syahidnya adalah abuda untuk digunakan dalam definisi Syekh di atas. Jadi penguat, maksudnya di situ penguat. Itu dari sisi bahasa yang tadi kita jelaskan. Selanjutnya. ثم قال حفظه الله وهذا الاعتضاد مقيد بما يصلح للعدد أخرجنا بهذا ما إذا كان الضعف في المعدود به شديدا فإن الضعف الشديد كالكذب والتهمة وكذلك الخطأ كالمنكر والشاذ لا تعضد ولا تعضد. Ini yang tadi kita jelaskan di atas pada saat definisi. Kata beliau hafizahullah, wa hadzal i'tidad, dan penguatan ini muqayyad, dia terikat, tidak mutlak. Dia terikat dengan apa? Bima yasluhu lil adud, terhadap apa yang bisa untuk menguatkan. Jangan sampai dipahami bahwasanya semua nanti hadis yang datang bisa dipakai untuk menguatkan. Tidak dipahami seperti itu. Makanya beliau sebutkan di sini bima yasluhu lil adud. Akhrajna bihada, kita keluarkan dengan ucapan bima yasluhu lil adud ma idza kana ad-dha'fu fil ma'dudi bihi syadidan. Ini dikeluarkan apabila kelemahannya pada yang mau dikuatkan itu adalah kelemahan yang syadid. Maka dipahami bahwasanya kelemahan yang syadid ma yasluh lil adud, tidak cocok untuk dijadikan sebagai penguat. Kenapa? Apa alasannya? Fa inna ad-dha'f asyadid, karena ad-dha'f asyadid itu kal kadhib wa tuhmah wa kadzalika al-khata'. Karena syadid itu seperti contoh al-kadhib, perawi nanti dikatakan al-kadhib, pendusta, atau at-tuhmah, atau dia dituduh dalam berdusta. Kenapa dituduh berdusta? Karena mungkin saja dalam kesehariannya dia memang sering berdusta. Nah, ketika dia menyampaikan hadis, maka dia tertuduh berdusta. Kalau yang khafif syadid tadi adalah seperti sayyul hifdz, sudah disebutkan di atas, al-majhul, layyinul hadis. Itu khafif, dha'f khafif, kelemahan yang ringan. Wa kadzalikal khata', tadi juga sudah disebutkan. Kal munkar wasyad. Al-khata' ini perawi yang khata' itu bisa disebutkan oleh munkaru al-hadis atau syad al-hadis. Maka yang begini-begini semua beliau katakan la ta'did wala tu'dad. Maka dia tidak bisa menguatkan dan tidak bisa dikuatkan. Jadi kalau sudah begitu tidak diterima hadisnya. Kalau sudah seperti itu tidak diterima
hadisnya. Contoh. قال رحمه الله مثال الحسن لغيره بالمضاعف من حيث الضبط. قال الإمام أبو داود حدثنا أحمد بن صلاح حدثنا يحيى بن حسان حدثنا الوليد بن رباح سمعت نمران يذكر عن أم الدرداء قالت سمعت أبو الدرداء رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ada itu? Hah? Jangan ditambah-tambah, baca yang ada saja. Lanjut ini paragraf selanjutnya lagi. جميع رجاله محتج بهم غير نمران وهو ابن عتبة الذماري صالح في الاعتبار. قال الحافظ مقبول يعني إن توبع وإلا فلين. فهذا الحديث مضاعف بضعف يسير في نمران وله شاهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. Baik, selanjutnya contoh kata beliau hafizahullah, contoh untuk hadis hasan li ghairihi dengan adanya kelemahan dari sisi dhabatnya. Berkata Imam Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Ahmad bin Salih, haddatsana Yahya bin Hassan, haddatsana al-Walid bin Rabah, sami'tu Nimran yadhkuru an Ummi Darda qalat, bahwasanya dia berkata, yaitu Ummi Darda, saya mendengar Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba itu apabila ia melaknat sesuatu, sa'adatil la'natu ila sama, maka laknatnya itu naik ke atas langit. Fatughlaqu abwabus sama dunaha, maka pintu-pintu langit itu ditutup untuknya. Jadi dia tidak bisa naik ke langit, ditutup. Kemudian ia terjatuh ke bumi. Karena dia enggak berhasil menembus langit, ia terjatuh ke bumi, laknat itu. Kemudian ditutup juga pintu-pintu bumi. Summa ta'khudhu yaminan wa shimalan. Kemudian laknat itu karena dia tidak bisa ke langit, tidak bisa juga ke bumi, maka dia ke yamin dan shimalan, dia ke kanan dan ke kiri. Fa idza lam tajid masaban, apabila ia tidak mendapati tempat, raja'at ila alladhi lu'in, maka laknat itu akan kembali kepada siapa yang dilaknat. Fa in kana lidzalika ahlan, maka akan kembali kepada yang dilaknat apabila yang dilaknat itu memang ahlan, berhak untuk dilaknat, atau memang dia adalah yang pantas untuk dilaknat, maka baginya. Tapi kalau tidak, wa illa raja'at ila qailiha, maka apabila tidak, maka laknat itu akan kembali kepada yang mengucapkannya atau kepada yang melaknat. Jadi dalam hadis ini dipahami pentingnya untuk berhati-hati, tidak bergampangan dalam melaknat sesuatu. Jika yang dilaknat itu tidak pantas untuk dilaknat, maka ia akan kembali kepada yang mengucapkan laknat itu. Laknat itu akan kembali kepadanya. Yang menjadi syahid atau inti yang diinginkan dalam contoh ini adalah paragraf selanjutnya. Apa kata beliau? Seluruh perawi dari hadis di atas muhtajjum bihim, bisa dipakai untuk berhujjah, yaitu dia kuat, rawinya semua kuat. Seperti dikatakan Ahmad bin Shalih, berkata Ibnu Hajar itu dia thiqah, hafidh. Yahya bin Hassan thiqah. Kata beliau, selain Nimran, kecuali Nimran, wa huwa Ibnu Utbah ad-Dammari, orang Yaman, orang Dammar. Dia adalah Ibnu Utbah ad-Dammari, salihun fil i'tibar, cocok untuk
dipakai al-i'tibar. Kemudian komentar Al-Hafidz Ibnu Hajar terhadap Nimron ini, beliau berkata, qala al-Hafidz maqbul. Jadi Nimron ini makbul. Apa artinya makbul? Makbul yaitu intubi. Apabila tubi ada yang menguatkannya, jika didapati ada yang menguatkannya. Ya, kalau didapati ada hadis lain yang menguatkannya, maka hadisnya makbul, diterima. Maka hadisnya makbul. Wa illa falayyin, maka jika tidak didapati ada yang menguatkannya, maka layyin, lemah hadisnya. Fahadal hadis, maka hadis ini kata beliau ada kelemahan dalam sanadnya, bidrofin yasirin fi Nimron, dengan kelemahan yang ringan pada rawinya yang bernama Nimron. Walahu syahid, dan dia ada pendukung dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang akan disebutkan setelahnya. ثم قال رحمه الله قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا عمر بن ذر حدثنا عيزار بن جرول الحضرمي عن رجل منهم يكنى أبا عمير أنه كان صديقا لعبد الله بن مسعود وأن عبد الله بن مسعود زاره في أهله فلم يجده قال فاستأذن على أهله وسلم فاستسقى قال فبعثت الجارية تجيئه بشراب من الجيران فأبطعت فلعنتها فخرج عبد الله فجاء أبو عمير فقال يا أبا عبد الرحمن ليس مثلك يغار عليه هلا سلمت على أهل أخيك وجلست وأصبت من الشراب قال قد فعلت فأرسلت الخادم فأبطعت إما لم يكن عندهم وإما رغبوا فيما عندهم فأبطعت الخادم فلعنتها وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعنة إذا وجهت إلى من وجهت إن اللعنة إذا وجهت إلى من وجهت إليه فإن أصابت عليه سبيلا أو وجدت فيه مسلكا وإلا قالت يا ربي وجهت إلى فلان فلم أجد عليه سبيلا ولم أجد فيه مسلكا فيقال لها ارجعي من حيث جئت فخشيت أن تكون الخادم معذورة فترجع اللعنة فأكون سببها. هذا السند جميع رجاله ثقات غير أبي عمير فهو مستور حال صالح في الشواهد. Baik, selanjutnya kata beliau yang disebutkan sebelumnya bahwasanya dalam Nimron, hadis yang sebelumnya Nimron ada kelemahan yang ringan, tapi dia ada pendukung dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini akan disebutkan. Berkata beliau hafizahullah, qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, hadatsani Waqi', guru Imam Ahmad Waqi', berkata Waqi' thiqah hafidz, telah mengabarkan kepada kami Umar bin Dar dari Izar bin Jarwal al-Hadrami Yaman, an rajulin minhum yukna Aba Umair. Ini di sini masalahnya. An rajulin, dari seseorang di antara mereka yang di yukna, yang berkunyah dengan Abu Umair. Jadi majhul, masturul hal akan disebutkan nanti. Bahwasanya ia adalah shadiq, kerabat atau sahabat, teman baik dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pada suatu hari datang mengunjunginya di fi ahlihi, pada keluarganya, yaitu di rumahnya. Falam yajidhu, tapi dia tidak didapati, tidak ada siapa Abu Umar ini. Kemudian berkata fasta'dana ala ahli, maka beliau meminta izin kepada keluarganya, wasallama, mengucap salam, fastasqa, kemudian dia juga meminta minum.
Kemudian berkata faba'atsatil jariyah, maka diutuslah seorang pelayan yang membawakannya minuman dari tetangganya. Mungkin dia pada saat itu tidak memiliki minuman di rumahnya. Fa abta'at fala'anatha. Tapi si pelayan ini lambat datang, atau apa masalahnya, maka ia pun dilaknat karena lambat. Fa kharaja Abdullah faja'a Abu Umair. Maka ketika dia dilaknat, Abdullah bin Mas'ud tadi ini keluar, dan pada saat itu juga datang si Abu Umair. Faqala ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Ini adalah kunyah dari Abdullah bin Mas'ud. Laisa mithluka yudaru alaih, bahwasanya bukanlah orang yang seperti engkau yang saya cemburu. Maksudnya kenapa dia keluar begitu dari rumahnya? Dia bukanlah orang yang dicurigai untuk di hal-hal yang tidak baik. Hal sallamta ala ahli akhika, bukankah engkau telah memberi salam kepada keluarga saudaramu, maksudnya Abu Umair. Wa jalasta wa asabta minasyarab, dan engkau duduk, engkau dapat minum. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, qad fa'altu, iya betul, itu sudah aku lakukan. Saya sudah kasih salam, saya duduk, saya minum. Fa arsalat al-qadima fa abta'at, maka istri atau keluarga dari Abu Umair ini mengirim seorang pelayan, tapi ia lambat. Imma lam yakum indahum. Mungkin saja di sini Abdullah bin Mas'ud memberikan rukhsah, memberikan keringanan atau memberikan pembelaan terhadap si pelayan ini. Bisa saja dia lambat karena tidak ada air. Lam yakun indahum wa imma raghibu fima indahum, dan bisa juga karena si pelayan ini ada yang dia senangi di tetangganya itu, sehingga mungkin ia bercakap-cakap atau apa, sehingga ia lama datang. Fa abta'at khadim, ini yang menyebabkan terlambatnya si pelayan ini. Fala anatha, maka ia di laknat oleh keluarga dari Abu Umair ini. Kemudian beliau melanjutkan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal la'nata idza wujjihat ila man wujjihat ilaihi, sesungguhnya laknat itu apabila diarahkan atau dilontarkan kepada orang yang dilontarkan padanya, fa in asabat alaihi sabila, maka apabila ia mendapatkan jalan atau wajadta fihi maslakan, sama maknanya. Wa illa qalat, apabila tidak, ia berkata, ya Rob, si laknat ini, yang laknat ini, ya Rob, wujihtu ila fulan, saya diarahkan kepada fulan, falam ajid alaihi sabila, maka saya tidak dapat jalan untuk masuk pada yang dilaknat ini. Walam ajid fihi maslaka, sama, saya tidak dapat jalan tempat. Fayuqul laha, maka dikatakan kepada yang laknat ini, irji'i, kembalilah engkau, min haitsu ji'ti, dari mana engkau datang. Fa khasyitu an takuna al-khadima ma'dzuratan, maka kata Ibnu Mas'ud, saya takut bisa saja si pelayan ini punya udzur. Kenapa dilaknat? Mungkin saja dia punya udzur. Artinya jangan dilaknat. Mungkin saja dia ada udzur. Fatarji'ul la'na fa akuna sababuha, maka kembalilah laknat itu kepada siapa ahlinya ini, si keluarganya Abu Umair ini, fa akuna sababuha, dan saya menjadi sebabnya, kata Abdullah bin Mas'ud. Yang menjadi faedah yang dapat kita dapat sama seperti yang di atas tadi, bahwasanya kita tidak boleh sembarangan atau serampangan mudah-mudahan dalam melaknat sesuatu. Hendaknya kita selalu berhati-hati terhadap sesuatu itu.
bahaya jika yang dilaknati itu tidak pantas untuk dilaknat, maka laknat itu akan kembali kepada kita. Waliyadzubillah wa nas'alullah salam wal afiyah. Yang menjadi inti pembahasan dalam contoh ini, kata beliau, hadza sanad jami'u rijaluhu ka jami'u rijalihi. Sanad ini semua perawinya thiqat, adalah terpercaya, kecuali Abu Umair, fahuwa masturul hal, keadaannya tidak diketahui. Salihun fi syawahid, tapi dia cocok untuk menjadi pendukung. Selanjutnya kata beliau, قال رحمه الله فبمجموع الطريقين الحديث حسن لغيره. قال الشيخ الألباني رحمه الله الحديث حسن على أقل الأحوال. طيب. Kata beliau kesimpulannya, fabimajmu'i tariqaini, maka di keseluruhan dua jalur ini, sekalipun ada yang majhul, masrul hal dalam hadis Ibnu Mas'ud yaitu Abu Umair, dan pada hadis Abu Darda ada Nimron. Nah, keduanya ini adalah dhaif yang khafif, maka dia bisa saling mendukung. Jadilah fabi majmu'i tariqaini al hadis, maka karena terkumpulnya atau keseluruhan dari dua jalur hadis ini, maka hadisnya menjadi hasan li ghairihi. Syekh Al-Albani rahimahullahu berkata, al-hadis hasan ala aqallil ahwal, maka kata beliau hadisnya adalah hasan di keadaan yang paling rendahnya. Maksudnya tidak dikatakan dia dhaif karena padanya ada pendukung. Lanjut. قال رحمه الله من مظان الحسن لغيره السنن الأربعة ومسند أحمد والصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله. Di antara tempat-tempat yang banyak ditemukan hadis hasan di ghairihi adalah di Sunan Al-Arba'ah, sudah kita sebutkan sebelumnya, wa Musnad Imam Ahmad, dan dalam buku As-Sahihah yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. ثم قال حفظه الله خلاصة مهمة علم مما سبق أن الحديث المقبول ينقسم إلى صحيح وحسن والصحيح ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره والحسن إلى حسن لذاته وحسن لغيره وهي على مراتب مختلفة باختلاف ضبط ناقلها والصحيح أقوى من الحسن فيقدم عند التعارض ولا مرجح غير ذلك وأما في الحجية فكلها سواء يجب قبولها والعمل بها بما تقضيه. Selanjutnya kata beliau dalam menutup pembahasan hadis hasan ini, khulasah penting, kesimpulan yang penting, bahwasanya diketahui dari apa yang telah berlalu, bahwasanya hadis yang makbul itu, hadis yang diterima itu terbagi menjadi dua, yaitu sahih dan hasan. Dan hadis yang sahih terbagi menjadi dua, sudah berlalu dengan kita, yaitu sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Dan hasan juga telah berlalu barusan, hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Wa hiya ala maratibi al-mukhtalifah, dan dia secara kedudukannya atau jenjang-jenjangnya itu berbeda-beda. Kenapa? Apa yang menyebabkan mereka berbeda? Bikhtilafi dhabti naqilihi. Ini saja, karena adanya perbedaan dari dhabt penukilnya, dhabt yang meriwayatkan hadis itu. Wasahihu aqwa minal hasan, dan hadis yang sahih itu pasti lebih kuat daripada hasan karena dia adalah tam ad-dhabt. Fayuqaddam inda ta'arudi wala murajjiha ghairu dzalik, maka ketika didapati ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, maka otomatis yang dikedepankan atau yang kita pakai untuk berhujjah adalah hadis yang sahih inda ta'arudi, ketika ada pertentangan. Wala murajjiha ghairu dzalik, dan tidak ada yang menguatkan selain daripada itu. Wa amma fil hujjiyah, adapun dari sisi hujjiyah bisa dipakai berdalil atau tidak, fakulluha, maka
hadis hasan dan hadis sahih sama saja. Yajibu qabuluha, wajib kita menerimanya dan beramal dengan apa di situ? Takdihi. Kurang tanya. Taktabihi. Sama saja, karena hadis sahih dan hasan sama saja, wajib kita menerima dan beramal dengan keharusannya. Jadi beda antara tatkala ada yang harus dikuatkan misalkan dalam pendapat, ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan. Tatkala ada pertentangan, maka yang dikedepankan adalah hadis sahih. Jangan dipahami bahwasanya hadis hasan tidak dipakai untuk berdalil, tidak. Itu kata selanjutnya di buku. Kulluha sawa, semuanya sama untuk berhujjah, bisa dipakai berhujjah. Jadi dibedakan antara tatkala ada pertentangan kemudian didapati hadis sahih dan hadis hasan, maka sahih didahulukan. Bukan berarti hasan tidak dipakai untuk berhujjah, tetap dipakai untuk berhujjah. Mungkin di keadaan yang lain atau dalam keadaan yang tidak ada pertentangan pada sebuah masalah. Alhamdulillah sampai di sini setelah kita ambil dua pembahasan hadis yang penting, yaitu hadis sahih beserta pembagiannya dan hadis hasan serta pembagiannya. Insyaallah besok kita akan masuk ke dalam pembagian jenis hadis yang ketiga, yaitu hadis dhaif. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.